Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nelda Afrita dengan NIM C1C0190065. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran bahan baku dengan mata kuliah penganggaran, dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku merupakan anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih terperinci mengenai bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi selama periode tertentu yang akan mendatang. Nah, selanjutnya bahan baku dikelompokkan menjadi dua. Ada dua jenis bahan baku. Yang pertama itu bahan baku langsung, bahan baku tidak langsung. Nah, bagian barang jadi yang dihasilkan, biaya bahan baku merupakan biaya variabel bagi perusahaan karena berbanding lurus dengan barang jadi yang dihasilkan. Nah, untuk bahan baku tidak langsung, bahan baku yang diikut berperan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Nah, selanjutnya tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, tujuannya untuk memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua yaitu memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Nah, tujuan yang keempat yaitu sebagai dasar penyusunan biaya produksi, yakni memperkirakan komponen. Nah, tujuan yang terakhir itu sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Selanjutnya, fungsi anggaran bahan baku. Yang pertama, sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah dibutuhkan dalam proses produksi. Untuk fungsi yang kedua itu sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah didasarkan besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Nah, yang terakhir fungsinya yaitu data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penyusunan anggaran bahan mentah. Yang pertama itu anggaran kebutuhan atau pemakaian bahan baku. Yang kedua yaitu anggaran pembelian bahan baku. Yang ketiga yaitu anggaran persediaan bahan baku. Nah, yang keempat anggaran biaya bahan baku. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, anggaran kebutuhan atau pemakaian bahan baku. Pada jenis ini, anggaran disusun dalam rangka perencanaan kebutuhan atau pemakaian bahan baku untuk proses periode produksi periode yang akan mendatang. Nah, untuk yang kedua yaitu anggaran pembelian bahan baku. Pada jenis ini, anggaran disusun terkait perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Yang ketiga, anggaran persediaan bahan baku. Anggaran ini disusun untuk merencanakan kuantitas bahan baku yang disimpan atau masih tersisa sebagai persediaan di akhir periode. Nah, dan yang terakhir, anggaran biaya bahan baku. Pada anggaran ini, anggaran biaya bahan baku merencanakan belajar bahan baku karena adanya pemakaian bahan baku untuk kegiatan produksi di masa yang akan mendatang. Nah, selanjutnya perhitungan anggaran bahan baku. Ada 3 sistem untuk perhitungan anggaran bahan baku. Yang pertama, sistem pembelian bahan baku. Pada sistem ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama itu prosedur permintaan pembelian bahan baku. Yang kedua, prosedur order pembelian. Yang ketiga, prosedur penerimaan barang. Dan yang keempat, prosedur pencatatan penerimaan barang di gudang. Dan yang kelima, prosedur pencatatan utang. Nah, selanjutnya untuk sistem yang kedua, perhitungan anggaran bahan baku.
biaya yang dihitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Ada 2 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, biaya angkutan diperlukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Nah, yang kedua itu bahan angkutan tidak diperlukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, namun diperlukan sebagai unsur-unsur biaya overhead pabrik. Dan yang terakhir, sistem yang digunakan itu penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Nah, pada sistem ini itu menggunakan beberapa metode. Yang pertama metode identifikasi khusus, yang kedua metode masuk pertama keluar pertama, yang keempat metode masuk terakhir keluar pertama, dan yang keempat metode rata-rata bergerak, yang kelima metode biaya standar, dan yang terakhir metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.